Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyil karim khatamal anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Wa qala asya min qailil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala as-sadiqul masduq fi hadisihi ad-du'a mukhul ibadah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, puji dan syukur mari kita bersama haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada hari ini, pada saat ini, pada detik ini kita masih diberikan sehat walafiat, yaitu sehat secara fisik juga sehat secara rohani, sehingga fisik kita bisa hadir di tengah-tengah kita, rohani kita bisa mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya, yakni menunaikan sholat Jum'ah. Yang kedua, rahmat dan salam mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni harapan kita adalah kita mudah-mudahan bisa mengikuti apa yang telah diajarkan oleh beliau. Dan yang kedua, insya Allah kita akan mendapat syafaat daripada syafaatnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini khatib berwasiat dan para hadirin pada umumnya, marilah kita bersama dalam rangka meningkatkan iman, meningkatkan kualitas iman kita, sehingga takwa kita akan terus menerus sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ajal yang terakhirnya dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kehidupan ini manusia ada yang mengalami sebuah kesulitan, ada yang mengalami kesusahan, ada yang mengalami masalah-masalah problem di dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hambanya sedang dilanda oleh sebuah kesulitan, dilanda oleh sebuah kesusahan, maka Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya, berdoalah kamu kepadaku, maka niscaya Allah
akan memberikan jalan keluarnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam doa itu ada yang namanya syarat-syarat berdoa. Ada syarat-syarat dalam berdoa itu. Contoh, kita tidak boleh mendoakan orang lain supaya terhina atau orang lain supaya hancur. Na'udzubillah min dzalik. Ini tidak diajarkan oleh Allah dan tidak oleh Rasulnya. Makanya tidak boleh mendoakan seperti itu. Lah itu masuk pada syarat. Ada juga sunnah-sunnah yang ada di dalam doa. Kita juga harus diperhatikan itu. Apa diantaranya sunnah di dalam doa? Di antaranya sunnah-sunnah di dalam doa adalah dianjurkan ketika berdoa paling tidak kita habis menjalankan sholat. Sholat 2 rakaat, sholat mutlak, sholat hajat, sholat duha, sholat sunnah, atau sholat wajib 5 waktu. Asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, dan seterusnya. Lah itu doa diantaranya adalah sunnah-sunnah yang ada di dalam doa itu. Kemudian ada lagi azab. Azab itu tata krama. Di dalam ajaran Islam ada istilah tata krama, azab, sopan santun. Bagaimana supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, wa idza sa'ala ka ibadi, apabila di antara hambaku meminta kepadamu, ibadi anni fa inni qarib, ketika hamba sedang memohon kepadaku, maka kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat di antara kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara adab yang pertama adalah ketika berdoa menghadap kiblat. Tidak boleh berdoa mungkurin kiblat. Menghadap timur, menghadap selatan, menghadap utara. Jadi azabnya adalah menghadap kiblat. Ketika dalam doa biasanya diawali dengan pemujian kepada Allah. Maka seorang imam ketika dia berdoa biasanya diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin. Itu maknanya adalah pemujian kita kepada Allah. Jadi Allah dipuji dulu. Itu etika, itu tata krama, itu sopan santun. Alhamdulillahi hamdan katsir, pemujian kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada seorang ulama yang mengajarkan ketika kamu mau berdoa, misalkan sehabis sholat tahajud, kita baca selawat dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa 41 kali atau 100 kali membaca selawat kepada Rasulullah. Supaya, karena ternyata di dalam selawat itu ada sahabat yang menanya kepada Imam Romli, bagusan mana antara selawat dan istighfar? Ternyata bagi orang awam lebih baik membaca selawat. Karena orang yang membaca selawat, Allah memohonkan ampun kepada orang yang membaca selawat. Tapi kalau istighfar, kita yang memohon ampun kepada Allah. Tapi kalau membaca selawat, Allah mencucurkan rahmat. Malaikat memohonkan ampun kepada hamba itu. Ya, makanya innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi ketika kita punya masalah besar, ada seorang kisah dalam keadaan kesulitan, namanya Syekh Faruk. Dulunya sering membaca selawat kepada Rasulullah di Madinah. Dia dekati di makam Rasulullah, membaca selawat sengaja di dekat makamnya Rasulullah. Tahu-tahu ada orang munafik. Ada orang munafik. Karena melihat dia setiap hari ke situ terus. Satu saat orang munafik, dia mendatangi dia. Kamu mau apa? Mau membaca selawat kepada Rasulullah? Mau memuji-muji kepada Rasulullah? Saya nggak senang dengan perilaku kamu. Akhirnya diajaklah orang yang biasa Syekh Faruk itu. Namanya Syekh Faruk. Diajak ke rumah. Ketika diajak ke rumah, dikunci pintunya. Awas ya, saya benci kepada kau karena kau sering memuji kepada Rasulullah. Kau sering membaca selawat kepada Rasulullah. Saya nggak senang. Kalau kamu mau, sekarang kamu gunting lidahnya. Digunting lidahnya. Begitu digunting lidahnya, putuslah. Setelah putus, diambillah lidahnya itu, dikasihkan kepada Syekh Faruk yang biasa membaca selawat. Nih, bawalah ke sana kamu. Silahkan kamu baca selawat kepada Rasulullah kalau kamu masih bisa. Apa yang dilakukan oleh Syekh Faruk? Datang ke makam Rasulullah. Dia nangis-nangis, ya Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku biasa membaca selawat kepadamu, sekarang sudah tidak bisa. Lidah saya sudah diputus. Saya nggak bisa ya Rasulullah. Sampai dia nangis, akhirnya ketiduran. Di dalam tidurnya dia mimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah beserta Abu Bakar. Rasulullah menyuruh kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar Siddiq, itu si Fulan bin Fulan Syekh Faruk. Coba tempelkan lagi lidahnya itu supaya nempel. Ditempelkan oleh Abu Bakar Siddiq dalam mimpi itu. Setelah dia bangun, betul lidahnya sudah menempel kembali kepada Syekh Faruk, sehingga Syekh Faruk bisa normal kembali sebagai semula. Ini keajaiban selawat kepada Rasulullah. Dan banyak kisah-kisah orang menyelesaikan masalah, dianjurkan untuk membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga, raf'ul yadain. Usahakan ketika berdoa, kata Rasulullah, etikanya adalah mengangkat tangan. Karena ketika Rasulullah berdoa selalu mengangkat tangan, itu menandakan dia butuh. Menandakan dia butuh sehingga tangannya diangkat. Itu adalah etika dan adab ketika di dalam berdoa. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah aikonu bil ijabah. Meyakini doa apapun, selawat apapun yang kita baca, pada hakikatnya adalah tergantung hati kita. Kalau kita yakin, wa aikonu bil ijabah, ya Allah, dengan saya membaca selawat kepada Rasulullah, itu di ujung akhirnya kalau kita memohon kepada Allah, mohon kepada Allah, di ujung akhir, ya Allah, dengan aku telah membaca selawat 100 kali atau 41 kali kepadamu ya Allah, berikan aku keberkahan, berikan aku keinginanku, hajat-hajatku, kabulkanlah ya Allah. Ini seperti itu, sambil angkat tangan, sambil meyakini apa yang kata Rasulullah, ud'ullah wa aikonu bil ijabah. Mohon kepada Allah dalam rangka supaya yakin bahwa doa yang kita anjabkan kepada Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kelima, istiqamah. Terus menerus. Sekarang belum dikabul, besok doa lagi. Sekarang belum, terus. Hari ini, hari besok, jangan ada kapoknya. Justru di yaumul qiyamah, Pak, ada orang yang berdoa ketika di dunianya belum dikabul. Dia malah menyesal. Ya Allah, ya malaikatku, kenapa amalku itu banyak sekali ini? Dia kaget. Wahai fulan bin fulan, sesungguhnya kamu memohonkan doa kepadaku dulu ketika di dunia. Aku belum kabulkan ketika di dunia. Tapi itu kamu akan diberi lebih baik daripada dunia dan isinya. Penyesalan. Banyak orang yang menyesal di yaumul qiyamah, yaitu orang-orang yang justru doanya dikabulkan ketika di dunia. Tapi orang yang tidak dikabulkan di dunia, justru dia akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Ad-du'a muhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Ad-du'a illam yunzal. Seandainya ketika di dunia ini belum dikasih, itu sudah menjadi ibadah. Jadi tidak ada ruginya. Siapa yang memohon kepada Allah, semuanya akan menjadi ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan memberikan motivasi. Jangan sampai males kita berdoa. Dikabulkan oleh Allah, kita syukuri dalam rangka untuk taat kepada Allah. Belum dikabulkan oleh Allah, akan menjadi ibadah, menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli